Hai Virgo, salam rahayu untuk kita semuanya. Kali ini untuk zodiak Virgo, Sun dan Moon Virgo. Energi dari solar eclipse yang terjadi tanggal 20 April tahun 2023. Puncaknya terjadi pukul 11 menit 15 detik 15. Solar eclipse terjadi di nakshatra Aswini. Rules dari Aswini adalah Ketu berada di house kedua Virgo, dan gerhana matahari ini terjadi di konstelasi Aries, berada di house ke-8 Virgo. Bersama dengan gerhana matahari ini juga di house yang sama ada Rahu, Uranus, dan Merkuri. Saat gerhana, Jupiter berada di 29 derajat, artinya ini posisi sudah transit menuju ke Aries di house ke-8 Virgo. Artinya nanti di tanggal 22 April 2023, Jupiter akan bergabung bersama Rahu, Uranus, Sun, dan Moon serta Merkuri di house ke-8 Virgo. Saturnus 10 derajat di house ke-6 Virgo, Pluto berada di house ke-5 Virgo, Venus berada di house ke-9 Virgo, Mars di house ke-10. Ya, energi ini bisa dirasakan pasca 6 bulan ke depan. Tetapi penetapannya akan seterusnya. Virgo tidak akan kembali lagi seperti dulu sebelum gerhana matahari. Nah, apa yang dirubah dari energi solar eclipse ini? Biasanya momen solar eclipse disertai dengan peristiwa penting yang mungkin tidak hanya satu, tetapi beberapa peristiwa penting yang terjadinya bersamaan. Mungkin kita menganggap ini adalah bencana dalam kehidupan, tetapi tetap optimis karena semua kita merasakan energi ini. Tetapi di balik itu ada hikmah yang didapatkan karena sesungguhnya ini adalah tindakan dari alam yang membantu kita untuk menuju suatu perubahan. Oke, Virgo, karena gerhana matahari terjadi di house ke-8, Saturnus juga berada di house ke-6, maka gerhana matahari ini membakar area transformasi, perubahan diri, gaya hidup. Ada juga mungkin sebagian Virgo terkait dengan warisan dari orang tua, dari figur ibu, dan beberapa masalah kesehatan. Ini bisa saja masalah kesehatan Virgo atau orang terdekat di dalam lingkungan Virgo. Oposisi dari gerhana matahari kali ini berada di house kedua Virgo di area keuangan, aset, harta, sumber pendapatan. Karena ada Ketu di house kedua dan Ketu ini adalah rules dari Aswini, posisi gerhana matahari kali ini. Sebelum gerhana matahari, karena Rahu dan Uranus berada di house ke-8, ini situasinya memang sudah Virgo rasakan. Masalah kesehatan ya. Sebagian Virgo di sini masalah kesehatannya terkait dengan figur orang tua atau figur ibu. Ini bisa ibu Virgo atau ibu mertua, atau masalah kesehatan Virgo di organ reproduksi atau masalah kandungan. Adanya Pluto di house kelima juga menggambarkan adanya situasi yang tidak baik hubungan Virgo dengan anak atau situasi yang kurang begitu harmonis ya. Dan ini juga ada kaitannya dengan kelahiran anak atau rencana untuk memiliki anak. Dan situasinya juga bermasalah di area keuangan karena ada banyaknya pengeluaran Virgo untuk biaya kesehatan ataupun biaya penyembuhan. Dan situasi ini akan lebih menenteramkan Virgo apabila Virgo di sini memiliki faham spiritualitas bahwa rezeki udah ada yang atur, bahwa Virgo akan tetap dibutuhi oleh alam, tetap yakin bahwa Tuhan itu memberikan rezeki itu tidak tertukar kepada Virgo. Tapi untuk sebagian Virgo yang berjalan di bidang penyembuhan, pengobatan, spiritualitas, ini justru bagus ya, karena sumber keuangan yang dinaungi oleh Ketu di sini justru mendukung dari arah bisnis, usaha, pekerjaan, spiritualitas, atau keagamaan atau penyembuhan. Merkuri retrograde di house ke-8 Virgo di posisi gerhana matahari ini, Merkuri 21 derajat. Retrograde-nya di tanggal 21 April 2023, satu hari setelah gerhana matahari. Kemungkinan pada situasi ini, Merkuri akan membawa Virgo
untuk melakukan perjalanan ini bisa domestik atau internasional ya, atau melakukan kunjungan ke tempat yang baru yang belum pernah dikunjungi oleh Virgo. Bisa saja ini arahnya perpindahan ya Virgo, atau perjalanan keluar kota. Ada juga dokumen-dokumen yang diselesaikan, surat-surat penting, perubahan perjanjian, atau take over ya. Apabila Virgo ada kredit rumah atau penyewaan, mungkin juga ada keinginan Virgo untuk menjual aset. Inilah nantinya puncaknya pada proses take over atau perubahan kontrak. Awalnya memang energi solar eclipse ini mengejutkan ya, karena ini juga adalah momen the tower. Tapi jangan khawatir, ketika Jupiter masuk di house ke-8 Virgo, Jupiter ini tempatnya dimanapun tetap membawa energi yang baik. Kalau Jupiter masuk di house negatif, maka akan memberikan keringanan ya. Tapi Virgo, ini saya lihat agak sedikit berbeda untuk Virgo, karena house ke-8 ini juga ada kaitannya dengan transendensi atau bahkan keajaiban ya. Jupiter karakasnya 29 derajat dan masuk setelah gerhana matahari, yaitu di tanggal 22 ya. Tujuan energi dari gerhana matahari ini adalah Dharma. Sehingga yang saya rasakan, apapun jalan dari Virgo selama ini, jika memang Virgo berjalan dalam spiritualitas, mengeluarkan uangnya untuk hal-hal yang terkait dengan spiritualitas, keagamaan, penyembuhan, pengobatan, perubahan hal-hal yang tidak baik menjadi lebih baik, maka Jupiter akan memberikan dharma dari semua yang sudah Virgo lalui. Artinya akan ada perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik tentunya Virgo. Jupiter di sini memberkati penyembuhan untuk Virgo. Mungkin ada juga sebagian Virgo Sun atau Virgo Moon yang mendapatkan keajaiban kehamilan bagi sebagian teman-teman yang memang sudah menantikan kehamilan. Atau kalau ada yang sakit, ini bisa tersembuhkan, terpulihkan. Walaupun tidak totalitas sembuh dan bangkit ya, tetapi terlihat perubahan sehingga ini akan membawa kebahagiaan, ketentraman di dalam hati Virgo. Bisa saja nih Virgo menemukan obat, menemukan tabib, atau menemukan penyembuh yang cocok. Jadi saya rasakan energi gerhana matahari kali ini untuk Virgo cukup positifnya. Bisa saja adanya keajaiban. Namun ada aspek lain yang dibakar oleh energi gerhana matahari ini, yaitu house ke-6 ya. Ini ada kaitannya dengan pemimpin atau pasangan. Jiwa kepemimpinan Virgo, jiwa dominansi Virgo yang nggak bisa muncul. Virgo mungkin sulit untuk mendapatkan pengakuan tentang kebijaksanaan Virgo ataupun kepemimpinan Virgo selama 2,5 tahun ke depan. Ya, jadi kalau ini Virgo ada kaitannya dengan pemimpin, kerja keras Virgo itu untuk pemimpin, dan pemimpinlah yang mendapatkan pengakuan, pujian. Karena Saturnus di house ke-6, opositnya kan di house ke-12. Rasanya pengen berhenti aja, rasanya pengen bubaran aja dari situasi ini, tapi tujuannya bukan Virgo harus mengakhiri atau melepaskan atau membubarkan. Tapi Virgo harus mengakui kalau posisi Virgo selama ini tidak buruk. Hanya saja Virgo yang harus lebih banyak belajar, harus lebih banyak mengalah. Kebijaksanaan Virgo ini memang tidak perlu muncul ke permukaan. Posisi Virgo seperti penasehat dari seseorang yang memiliki eksistensi ya. Jadi ya tidak perlu terlalu muncul ke permukaan, karena intinya adalah seseorang yang di hadapan Virgo itu yang mungkin ada kontrak jiwa ya, yang membuat Virgo harus tetap berada di samping atau di belakang seseorang itu. Ini backup ya Virgo. Tanpa Virgo, seseorang itu mungkin bukan apa-apa. Tapi ketika Virgo melepaskan atau ngebubarin koneksi Virgo dengan seseorang itu, justru Virgo yang tidak jadi apa-apa.
Karena seperti ada misi jiwa yang tidak terselesaikan Virgo. Dan ini bisa terkait di area pekerjaan, apalagi Mars berada di house ke-10 Virgo selama gerhana matahari. Jadi ini adalah aspek yang juga dibakar oleh gerhana matahari. Mungkin ada beberapa konflik keributan terkait dengan tempat usaha, usahanya Virgo, bisnisnya Virgo, pekerjaannya Virgo, atau profesinya Virgo. Hubungan dengan partnership yang kurang begitu baik, perbedaan pendapat atau mungkin ada muncul konfrontasi nantinya ya. Jadi energi gerhana matahari ini juga akan membawa konflik, pengucapan, pengungkapan dari apa yang selama ini Virgo rasakan. Selama ini Virgo mungkin banyak mengalah, memendam, atau merasa batinnya butuh penyembuhan ya. Batinnya berulang-ulang transformasi tetapi kayaknya mentok ya. Jadi gerhana matahari ini akan membawa Virgo untuk mengetahui apa sebenarnya yang Virgo butuhkan untuk penyembuhan Virgo. Dengan Venus yang pada gerhana matahari ini posisinya berada di house ke-9 Virgo, kemudian di tanggal 2 Mei 2023 Venus akan masuk ke area profesi Virgo. Di sini Virgo akan menemukan pekerjaan, profesi, kegiatan, usaha yang Virgo cintai. Seperti passionnya dari Virgo. Sempat bertemu dengan Mars, tetapi di tanggal 10 Mei, Mars akan masuk ke house ke-11 Virgo. Jadi arahnya saya lihat Virgo ini akan melewati beberapa proses. Prosesnya nggak lama ya, seperti bulan yang tadi sudah saya sampaikan. Ketika Mars nanti sampai di house ke-11 Virgo di bulan Mei, maka Virgo akan merasa lepas dari kesengsaraan dan penderitaan yang selama ini Virgo rasain. Ditambah dengan Venus yang menetap di house ke-10 Virgo, ini Virgo seperti menemukan pekerjaan yang Virgo sukai, entah ini ada kaitannya dengan hobi juga atau keahlian dari Virgo. Lebih nyaman di area pekerjaan, profesi, aktivitas, ataupun kegiatan. Ya, mungkin pada gerhana matahari, selama Mars masih di Gemini di house ke-10 Virgo, ini menyoroti juga tempat tinggal Virgo. Jadi ada situasi yang tidak nyaman di area tempat tinggal Virgo. Mungkin ada perang dingin atau situasi memanas ya, seperti api dalam sekam. Tapi ini juga nantinya akan berlalu ya Virgo. Dan ada juga problem anak ya, sepertinya tekanan dari anak, tuntutan dari anak. Karena Saturnus berada di house ke-5, namun Saturnus degree-nya 10, menempati posisi anak di chart Virgo ini secara general. Untuk sebagian Virgo yang belum memiliki anak, mungkin ada tekanan dari ibu mertua atau bapak mertua ya. Seperti mungkin merasa diasingkan, merasa dikucilkan, atau ini hanya perasaan Virgo sendiri yang merasa harus bisa menunjukkan ya, membuktikan kepada keluarga bahwa Virgo bisa dan tidak kekurangan apapun. Ya mudah-mudahan ya dengan masuknya Jupiter di house ke-8 di sini ada proses penyembuhan untuk masalah batin ataupun beberapa masalah kesehatan dari Virgo. Karena ketika Jupiter masuk di house ke-8 juga menyoroti Ketu yang berada di house kedua. Kalau selama ini masalah keuangan agak seret ya, Jupiter yang menyoroti house kedua ini energinya baik sehingga akan memberikan keberuntungan juga, kelancaran di area keuangan. Oke, Virgo, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga ini membantu dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu. Siapa tahu video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching, Virgo. Bye-bye.